Halo semua, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya David, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana kita dapat membuat custom modul yang sederhana saja di Odoo 16. Nah, untuk video ini, sebelum kita memulai, teman-teman pastikan bahwa Odoo teman-teman sudah dimatikan terlebih dahulu servisnya. Nah, untuk melakukannya, teman-teman bisa mencari services. Kemudian di sini teman-teman bisa mencari Odoo dan pastikan statusnya sudah stop. Apabila masih start atau masih running, teman-teman dapat klik kanan lalu mengklik stop untuk menghentikan Odoo. Oke, baiklah, untuk selanjutnya kita perlu mengatur environment variable terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat membuka file Explorer, lalu teman-teman dapat membuka folder instalasi Odoo di laptop teman-teman masing-masing. Dan kemudian teman-teman dapat mencari edit the system environment variable ini di search bar. Kemudian teman-teman dapat mengklik environment variables dan teman-teman dapat double klik di path di sini. Nah, di sini pastikan bahwa teman-teman sudah menambahkan kedua folder ini, yaitu Python dan juga Python scripts. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman dapat membuka folder Python dari tempat instalasi Odoo. Kalian dapat mengklik lokasinya di atas, lalu mengklik copy. Kemudian habis teman-teman klik copy, teman-teman dapat mengklik new di sini, lalu paste untuk lokasinya di sini. Dan lakukan langkah tersebut kembali untuk folder Python scripts. Jadi di sini teman-teman habis menambahkan folder ini, teman-teman dapat membuka scripts, lalu menambahkan ini juga. Nah, apabila sudah teman-teman tambahkan, di sini teman-teman dapat klik OK, lalu klik OK juga untuk menutup pengaturan variabel ini. Nah, kemudian teman-teman untuk mempermudah proses menjalankan komen Odoo, di sini saya telah merename Python Odoo saya menjadi PyOdoo 16. Mungkin teman-teman di sini secara default memiliki namanya Python Odoo ataupun Python saja. Nah, agar dapat mudah dipisahkan dengan Python yang sudah saya install di laptop saya, maka saya akan merename menjadi PyOdoo 16. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membuka command prompt, namun pastikan kita membuka command prompt secara administrator. Maka di sini teman-teman dapat mencari cmd, kemudian di sini klik run as administrator, lalu klik yes di sini. Nah, di sini karena kita sudah menjalankannya secara administrator, kita akan membuka folder server yang terdapat di instalasi Odoo kita di sini. Nah ya, folder ini ya. Nah, jadi di sini untuk cara membukanya di command prompt, kita dapat mengklik copy saja sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kita dapat klik cd, lalu kita dapat paste. Nah, di sini kita sudah membuka cmd di folder server. Nah, kemudian kita akan membuat template dari modul Python baru. Nah, di sini teman-teman dapat menjalankannya dengan PyOdoo 16. Di sini pastikan namanya itu sesuai dengan nama Python dari Odoo di laptop teman-teman masing-masing. Yang dapat teman-teman cek di folder Python dan dapat mencari python.exe di sini ya teman-teman. Di sini sudah saya rename. Kemudian Odoo strip bin, lalu scaffold, strip t. Nah, di sini kita isi dengan nama modul kita. Di sini saya akan membuat modul sederhana untuk mencatat deadline tugas. Maka di sini saya akan namakan deadline tugas saja. Kemudian di sini kita isi dengan lokasi folder add-ons dari Odoo. Nah, seperti berikut. Apabila sudah selesai, kita dapat klik enter. Oh, maaf, di sini saya lupa menambahkan default ya di sini. Jadi scaffold, strip t, lalu default, baru nama modul yang kita ingin buat. Di sini dapat kita klik enter. Nah, apabila sudah berhasil seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek terlebih dahulu apakah folder modul untuk deadline tugas sudah tersedia. Nah, untuk melakukannya kita dapat membuka folder server di Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuka ya folder server di Visual Studio Code. Ini sebagai berikut, teman-teman dapat kemudian membuka drop-down Odoo, lalu add-ons. Nah, di sini seharusnya akan sudah ada folder dari modul yang kita buat, yaitu bernama deadline strip tugas. Nah, di sini tinggal kita cari saja.
deadline strip tugas. Nah, di sini sudah ada ya deadline strip tugas. Di sini dapat kita buka untuk controllersnya. Juga ada models di sini, lalu juga ada views. Dan kemudian juga ada manifest.py. Nah, di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat template dari modul baru ini. Nah, apabila teman-teman ingin mengecek terlebih dahulu, apakah modul ini sudah dapat bisa dilihat dari UDU 16, kita dapat menjalankan UDU terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankannya, dari command prompt yang sudah kita buka, teman-teman dapat menjalankan py UDU 16 lalu UDU strip bin di sini. Nah, kemudian di sini kita akan membuka UDU seperti biasa. Nah, kemudian kita akan menuju ke halaman apps. Dan di sini kita hapus dulu ya filter apps-nya. Kemudian teman-teman, kita harus melakukan update app list terlebih dahulu untuk memperbarui nama-nama app dan juga modul yang sudah diinstal. Kemudian di sini teman-teman dapat mencari deadline. Nah, di sini sudah ada ya deadline tugas untuk modulnya sudah tersedia. Namun di sini karena kita belum melakukan pengaturan apapun, jangan kita activate terlebih dahulu. Sebaiknya kita melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian kita perlu menghentikan kembali UDU-nya. Di sini kita dapat klik Ctrl C saja di command prompt tempat kita menjalankan UDU. Nah, kemudian untuk melakukan konfigurasi, kita dapat melakukan konfigurasi di manifest terlebih dahulu. Di sini, konfigurasi di manifest itu merupakan konfigurasi mengenai deskripsi dan juga nama, dan juga apakah di sini kita juga bisa mengatur apakah modul tersebut merupakan aplikasi. Nah, di sini untuk beberapa pengaturannya saya akan menamakan modulnya yaitu deadline tugas. Dan kemudian untuk summary-nya saya akan mengisi dengan deadline tugas kuliah David Johan. Untuk description-nya juga akan saya samakan saja dengan summary-nya. Untuk author-nya saya akan mengisi nama saya. Dan untuk website-nya akan saya ganti dengan David Steve Johan saja sebagai contoh. Oke, baiklah. Kemudian di sini kita juga perlu menambahkan pengaturan agar modul ini dapat diakses sebagai aplikasi dari modul UDU. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman dapat menambahkan application, kemudian titik 2, kemudian true. Nah, di sini udah kita atur untuk semuanya. Untuk deskripsi mengenai modulnya, di sini dapat kita klik save terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita setelah mengatur manifest, kita akan coba mengatur model dan juga views. Nah, untuk deskripsi singkat mungkin mengenai model dan juga view, model dapat dikatakan seperti format objek yang akan kita simpan pada database UDU-nya, dan view itu merupakan pengaturan bagaimana nanti modul ini akan ditampilkan, seperti akan menampilkan list dan juga form untuk membuat objek yang akan disimpan, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi mengenai modul dan juga view terlebih dahulu untuk mempermudah dan mempercepat video ini. Nah, baiklah di sini saya sudah melakukan pengaturan untuk models dan juga views-nya. Nah, mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit ya untuk modelnya. Di sini saya sudah membuat model bernama deadline tugas. Nah, untuk deadline tugas ini akan terdapat 3 field yang harus diisi oleh usernya, yaitu name, dan juga description, dan juga deadline. Di mana untuk name ini akan bersifat karakter aja atau char, dan akan bersifat required true. Jadi teman-teman yang mengisi saat membuat deadline tugas harus mengisi nama dari deadline tugasnya. Di sini juga sudah saya nambahkan description yang bersifat teks sehingga akan kita dapat menulis yang lebih panjang daripada name yang bersifat char. Nah, di sini kemudian terakhir ada deadline. Deadline-nya akan bersifat date atau tanggal di sini karena nanti deadline itu akan menyimpan tanggal deadline dari tugas tersebut. Nah, kemudian untuk diffuse-nya di sini mungkin akan lebih mudah apabila saya jelaskan
secara langsung ya setelah kita menjalankannya di Odoo. Nah, baiklah untuk apabila teman-teman sudah melakukan pengaturan modus dan juga views, kita akan menjalankan kembali Odoo seperti sebelumnya melalui command prompt. Kemudian dapat kita cek Odoo-nya di sini, kita refresh dulu. Nah, kemudian di sini teman-teman dapat melakukan update terlebih dahulu ya. Di sini update app list, lalu klik update. Nah, di sini akan terlihat bahwa sudah ada ya bernama modul deadline tugas. Nah, apabila kita klik modul info, di sini akan ada tulisannya ya, authornya David Johan, kemudian ada summary-nya yaitu deadline tugas kuliah David Johan. Website-nya juga sama seperti yang sudah kita atur sebelumnya di manifest. Kemudian teman-teman dapat klik activate untuk menginstal modulnya. Nah, apabila kita kembali ke apps, maka akan tulisannya sudah installed ya untuk deadline tugasnya di sini. Namun, di sini dapat kita lihat bahwa belum ada menu untuk masuk ke modul tersebut. Nah, hal tersebut karena kita harus menjadi super user terlebih dahulu. Untuk melakukannya, kita dapat klik tombol bug di sini, lalu klik become super user. Nah, apabila kita sudah menjadi super user ya seperti ini, kita dapat coba melihat kembali dan sudah ada ya sekarang namanya David Johan di sini. Apabila kita klik, maka kita akan masuk ke dalam halaman deadline tugas. Nah, kita akan coba mengklik new untuk membuat deadline tugas yang baru. Nah, di sini kita akan harus mengisi nama dan juga description dan juga deadline. Nah, mungkin apabila kita kembali ke XML-nya, dan teman-teman dapat melihat bagian deadline form view di sini, maka saya sudah mengaturnya di mana untuk formnya akan menampilkan tulisan deadline information, dan di dalam deadline information ada satu kolom yang menggunakan grup di sini, yaitu ada name dan description, dan untuk kolom kedua ada deadline. Nah, sama seperti pada halaman form di Odoo-nya di sini. Sudah sesuai ya, di sini ada tulisan data information, ada kolom pertama dan kolom kedua. Di sini apabila kita coba tambahkan, saya akan menambahkan tugas ERP, kemudian description-nya membuat video custom modul. Dan di sini untuk deadline-nya dapat saya tambahkan mungkin tanggal 6 Juni. Nah, di sini dapat kita klik save manually untuk menyimpannya. Dan apabila kita kembali ke halaman deadline tugas, maka sudah ada list dari deadline tugas yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, di sini apabila kita kembali ke halaman di Visual Studio Code-nya dan melihat tree view di sini, teman-teman. Nah, tree view ini merupakan yang mengatur dari halaman view seluruh daftar tugas yang sudah ada di sini. Nah, di sini dapat lihat bahwa di XML sudah saya atur. Saya akan menampilkan name, description, dan juga deadline. Nah, di sini sama ya. Di sini saya menampilkan name, description, dan juga deadline. Nah, di sini ya di paling bawah saya juga sudah mengatur ya di sini untuk membuat menu. Nah, menu ini merupakan menu dari dashboard dan juga menu yang di dalam modul data dan tugasnya. Tadi kan teman-teman dapat melihat bahwa di sini sudah ada yang namanya David Johan dan juga deadline tugas David. Nah, itu diatur di sini, di mana nanti akan ada menu dashboard menambah David Johan, dan di dalam menunya itu yang di dalam modulnya akan terdapat option deadline tugas David, di mana nanti apabila diklik akan menuju ke actionnya deadline tugas action di sini. Nah, jadi apabila kita klik di sini, maka dia akan menuju ke halaman ini. Nah, di sini kita sudah berhasil ya untuk melakukan konfigurasi modulnya dari model dan juga tampilannya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang dapat kita lakukan adalah membuat icon. Nah, baiklah teman-teman, untuk membuat icon, kita dapat mempermudah membuat iconnya dengan menggunakan website ini, yang nanti akan saya share juga di artikel Medium-nya. Nah, di sini kita dapat memilih Odoo versionnya Odoo 15 saja, yang paling baru di website ini. Dan kita dapat, di sini kita dapat mengatur iconnya, dan juga kita dapat mengatur background color-nya di sini. Nah, di sini untuk iconnya, saya akan memilih font ASM 5, solid and regular saja. Dan teman-teman dapat mengklik logo Earth ini untuk mencari icon yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mencari yang berhubungan dengan deadline tugas. Mungkin akan saya pilih, atau mungkin akan saya coba cari logo buku saja. Nah, di sini sudah ada ya logo buku.
dapat kita klik saja, kemudian kita dapat mengcopy bagian ini ya. Dapat diklik aja, langsung di copy. Kemudian dapat kita paste di sini dan kita hapus seluruhnya kecuali nama kelasnya atau ininya ya, yang di dalam kelas sama dengannya ini. Nah, di sini untuk background color-nya saya akan warnakan biru saja. Kemudian akan kita klik di sini ya, klik run di sini. Nah, di sini akan terlihat bahwa untuk ikonnya sudah berhasil dibuat dan akan kita download dulu ya di sini. Nah, untuk downloadnya pastikan namanya sudah udu_icon dan kita save saja. Nah, kemudian untuk menambahkan icon ini ke dalam udunya, di sini kita dapat stop terlebih dahulu udunya yang dijalankan di command prompt. Nah, di sini apabila sudah stop, kita kembali ke file explorer dan kita buka kembali halaman instalasi udu kita. Di sini kita akan menuju ke folder add-ons yang kita sudah buat, maka kita akan ke server, kemudian kita akan ke udu, lalu ke add-ons, lalu akan kita cari folder deadline tugas yang baru saja kita buat di sini. Nah, di sini kita buka, kemudian kita akan menambahkan folder baru, pastikan namanya itu adalah static. Kemudian dalam static ini kita akan membuat folder baru lagi bernama description. Dan di sini kita buka folder description dan kita akan menambahkan icon yang sudah kita download ke dalam folder description ini. Nah, di sini karena icon ada di downloads di laptop saya, maka akan saya drag saja ke folder description, lalu continue. Nah, setelah teman-teman sudah drag ke dalam folder description, kita harus merename namanya menjadi icon saja ternyata di sini ya, menjadi icon. Lalu kita klik continue saja. Nah, setelah kita rename, kita jalankan kembali ya udu melalui command prompt seperti sebelumnya. Nah, setelah kita jalankan, coba kita refresh saja untuk udunya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk ikonnya masih belum diupdate. Nah, hal tersebut karena kita harus melakukan konfigurasi dulu ternyata di manifest dari modulnya sendiri. Nah, untuk itu kita dapat coba kita stop kembali ya untuk udunya di sini. Kemudian kita akan membuka manifest seperti sebelumnya. Maaf, bukan di manifest, tapi di views-nya. Kemudian di views-nya ini dapat dilihat di sini terdapat pengaturan dari web icon-nya. Nah, di sini harus kita sesuaikan ya dengan lokasi dari icon yang sebenarnya. Nah, di sini kenapa akan masih salah hal tersebut karena di sini saya belum mengatur untuk lokasinya sesuai dengan lokasi dari modul deadline tugas ini. Di sini dapat lihat bahwa di sini nama foldernya deadline tugas. Sementara di sini saya mengaturnya sebagai static. Maka di sini akan saya ganti saja menjadi deadline_tugas. Nah, di sini maka dia akan mengaksesnya melalui deadline tugas, folder static, description, lalu lanjut ke iconnya. Nah, di sini maka akan kita coba run kembali ya untuk udunya. Apabila sudah di-run, kita kembali ke halaman apps, lalu kita refresh. Nah, dapat lihat bahwa sekarang sudah ada iconnya di modul deadline tugasnya. Di sini dapat terlihat. Untuk melihat lebih jelas, kita dapat mengklik modul info. Di sini maka sudah ada ya iconnya, icon yang sudah kita buat, author saya, yaitu saya sendiri, David Johan, dan juga informasi sebagainya yang sudah kita atur. Nah, mungkin sekian ya dari video kali ini untuk membuat custom modul di Udu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Untuk langkah-langkah secara detail juga sudah akan saya cantumkan di deskripsi video melalui artikel Medium yang sudah saya buat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton semuanya.